Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan. Semoga seluruh aktivitas yang mengiringi kehidupan kita, baik yang telah, sedang, atau akan kita kerjakan, diridhai, diberkahi, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dimanapun dia berada, diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pelaku maksiat, siapapun dari manapun keadaannya, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertaubat, memperbaiki kehidupan menjadi lebih mulia, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini. Saat ini kita kembali kepada pengajian pokok kita, masih dalam pembahasan pokok yang kedua dalam syariat Islam, yaitu pokok ibadah. Berkenan untuk diingatkan bahwa dalam Islam ada 4 pokok utama yang harus kita maksimalkan, terutama dasar pengetahuannya, sehingga insya Allah bisa lebih baik dalam pengamalan dan penguatan di 4 bagian ini. Yang pertama adalah akidah, pokok dasar keyakinan kita sebagai insan beriman. Yang kedua adalah ibadah, implementasi dari keimanan dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuhankan dan berkomitmen menyembahnya. Kemudian yang ketiga adalah muamalah, pancaran-pancaran kemuliaan yang dihasilkan dari panduan-panduan ibadah itu. Kemudian yang terakhir adalah akhlak, nilai-nilai kemuliaan yang menyelimuti seluruh perilaku kita dalam menerapkan konteks muamalah berkehidupan. Sekarang kita masih ada pokok yang kedua, dan ini cukup agak panjang pembahasannya, dan kita batasi pada 4 pokok utama yang menyulam nilai-nilai dasar keislaman kita. 4 pokok utama ini menyatu dalam rukun Islam bersama aspek tauhid bi syahadatain, yaitu yang pertama salat, kemudian yang kedua zakat, yang ketiga kemudian puasa, dan yang keempat adalah haji mencakup umrah di dalamnya. 4 ini adalah jalan-jalan pokok menuju nilai keislaman sebagai pancaran dari syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti dari 4 yang pokok ini akan memancar lagi amalan-amalan turunan yang kita sebut dengan sunnah itu. Karena itu kita mendengar dan melihat serta bahkan mengamalkan, mempelajari ada solat-solat yang berhukum sunnah disebut dengan nawafil. Ada rawatib, ya, ada yang mutlak sifatnya, ada yang di siang, ada yang di malam, ada yang di pagi, bahkan ada yang menyertai dengan subuh dengan keutamaan dan hikmah masing-masing. Kemudian juga zakat nanti turunannya ada lagi yang berhukum sunnah. Ada infak misalnya atau sedekah pada umumnya. Kita juga akan bahas dan jelaskan maksud dan hikmah semua itu, sehingga ketika beramal kita mengetahui dasar keilmuannya dan memotivasi kita untuk beramal dengan tepat dan bersemangat. Pun demikian terkait dengan puasa, seperti kita ketahui ada yang sunnah-sunnah juga. Senin misalnya hari ini, ada di antara kita yang puasa. Kalau kita mengerti hikmahnya, kenapa puasa di hari Senin, apa manfaatnya, bagaimana sirahnya, perjuangan misalnya Rasulullah SAW atau bahkan sahabat dalam menunaikan puasa Senin, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, dan sebagainya. Semua punya nilai keutamaan dan terkait erat dengan kehidupan kita. Kemudian juga haji, ya, nanti turunannya ada umrah. Apa sih umrah itu? Kenapa disebut dengan umrah? Ada berapa rukunnya? Apa hikmahnya? Bagaimana menjalaninya? Itu semua butuh dasar keilmuan untuk memberikan kekuatan dan pemahaman yang utuh saat ditunaikan, sehingga dengan paham dan kuat itu, khusyuk itu hadir dengan sendirinya. Terkait dengan bagian pertama di pokok ibadah, kita telah sampai pada pengantar
hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa untuk menunaikan salat dengan sempurna itu, termasuk kepada bab salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat menuju kesempurnaan ini dengan derivasi kata aqama dan juga akarnya dari kata qama, memberikan kesan kepada kita bahwa salat yang ditunaikan, satu, didorong, diarahkan oleh Al-Quran untuk ditunaikan secara sempurna. Dan menariknya, kesempurnaan ini mengikat kepada 3 bagian utama dari anatomi manusia. Baik sempurna penunaiannya secara fisik. Ingat, ini dasarnya ya. Karena kajian kita, pembahasan kita akan mengacu pada dasar-dasar pemahaman, baik terkait dengan caranya, maknanya, pun demikian hikmahnya. Di hikmah itu nanti ada makna filosofisnya, pengetahuan-pengetahuan dasar yang dengan mengetahui itu pancaran-pancaran ibadah ditunaikan dengan sempurna dengan 3 pendekatan utama. Fisikal, ditunaikan secara sempurna dari sifat fisiknya, karena itu nanti ada gerakan-gerakan yang diatur betul. Harus seperti itu cara menunaikannya, semaksimal mungkin kita bisa lakukan. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun bahkan berbaring. Ya. Kemudian juga ada yang terkait dengan akal. Nanti turunannya ada pikiran di sini. Ya, bagaimana kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk mensupport sholat kita saat kita menunaikan dia. Karena jangan-jangan tangannya, fisiknya bergerak, mengangkat, lisannya berkata, kan, Allahu Akbar, tangan bergerak, tapi pikirannya kemana-mana. Sehingga dengan itu, nilai-nilai kekhusyuan yang harusnya didapatkan menjadi berkurang, tereduksi, atau bahkan hilang sama sekali. Sehingga Nabi SAW pernah memberikan isyarat, ya hatta la yash'ural musalli kamarokatan yusalli. Sampai nanti kelak mungkin ditemukan, kata Nabi, akan ditemukan orang yang sholat tidak memahami, tidak sadar berapa rakaat yang tengah ia kerjakan dalam sholatnya. Bisa terjadi. Dan biasanya gangguan dasarnya ada di sini. Ya. Kemudian secara rohani di kalbunya, ya, ini jasmani, fisik, ini akal, itu kan terkait dengan pikiran, ini rohani, bagian dalam diri kita, kalbunya, ketenangan hati, ketenangan jiwanya. Dan ini puncaknya, karena fungsi dari sholat ini menghasilkan zikir, seperti yang pernah kami sampaikan, dan dalam sekilas taklim juga pernah kami uraikan. Itu bukan sekilas informasi ya, tapi itu sekilas pemahaman. Jadi hal-hal yang diduga kuat untuk dipahamkan, kan, untuk ditangkap kembali, biasanya saya akan meminta kepada teman-teman di admin itu untuk merangkum dengan singkat disampaikan untuk mengingatkan poin-poin penting yang harus kita hadirkan. Nah ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yakinlah, kan, sampaikan, kuatkan bahwa dengan zikir itu kepada Allah, hati akan berdampak menghadirkan ketenangan. Sedangkan sholat itu disebut dengan zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Karena itu orang-orang yang sholat secara rohani harusnya sehat. Ya, jadi sholat itu melatih kesehatan rohani, melatih ketajaman akal, dan juga kesehatan fisik. Tiga-tiganya tercakup di sini. Sepanjang sholatnya ditunaikan secara sempurna. Karena itu orang-orang yang dilatih dengan sholat, diwajibkan sholat sejak awal periode Islam, di awal keislaman, dicontohkanlah Rasulullah ketika sempurna, Masya Allah, perhatikanlah bagaimana secara fisik mereka sehat-sehat dan kuat-kuat. Jadi mengaji sirah itu saya menyarankan untuk menekankan itu semua. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana profil para sahabat itu, kekuatan mereka. Jadi kayak kita baca ya, saya misalnya ambil yang paling tinggi tingkatannya saat dalam medan perjuangan misalnya, ya ketika ada tuntutan-tuntutan militer yang menghadirkan mereka untuk berpartisipasi, itu kayaknya biasa gitu. Ada yang mohon maaf sekali, misalnya dalam satu pertarungan, ada yang kena tebas tangannya, itu ada yang sambil megang tangannya dulu atau melepaskan tangannya supaya bisa lincah kembali, kemudian mengikuti peperangan itu yang dimaksudkan dan sebagainya. Itu suasana itu kayak digambarkan seperti biasa gitu. Dan itu tidak mudah mendapatkan kekuatan-kekuatan demikian. Atau kisah heroiknya Khalid bin Walid yang meminum
racun paling kuat di Persia, ketika ditunjukkan oleh Ratu Persia bahwa itu yang paling kuat, ya beliau hanya tersenyum saja, ya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Kemudian diminum, nggak terjadi apa-apa tuh, sampai semua takluk gitu. Nah itu kan sesuatu yang tidak akan muncul kalau rohaninya nggak kuat. Ya, nah ini ada hal-hal yang sangat luar biasa di balik sholat ini, sehingga sangat ditekankan oleh syariat. Manfaatnya tinggi sekali ya. Karena itu tidak main-main terkait dengan sholat ini. Kita berusaha menunaikan secara sempurna dengan pendekatan-pendekatan ini. Karena itulah kemudian di dalam Al-Quran, proses penunaian ibadah sholat ini itu diiringi dengan pengingat tentang kesempurnaannya. Ya. Kemarin saya telah uraikan, baik dengan menggunakan derivasi kata aqama sebagai isyarat kesempurnaannya, aqama yuqimu dengan iqamatan, dan itu turunannya semua disebutkan dengan aqama, misalnya kan, aqama ini isyarat dasarnya. Kemudian yuqimu, keberlangsungannya, baik dalam bentuknya tunggal yuqimu atau jama yuqimuna. Kemudian iqamah bahkan jadi isyarat dasar yang dilakukan sebelum sholat ditunaikan. Ayo iqamat dulu, itu ada kaitan dengan ini seperti yang telah saya jelaskan. Atau derivasi dasar kata awalnya. Ya, qama. Kalau ini aqama, yuqimu, iqama. Dan kalau sudah melekat ya kekuatan untuk menunaikan dengan sempurna itu, masih ingat, berubah menjadi kata benda, ya kan? Dalam bahasa Arab nanti jadi isim fa'il, sesuatu yang melekat. Jadi mukim, mukimuna, ya kan? Kalau misalnya mau diidofatkan mukimuna as-shalah, na-nya dibuang, nunnya dibuang jadi muqimus shalah, ya. Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, mohon jadikan aku orang yang konsisten menunaikan salat dengan sempurna. Itu doa Nabi Ibrahim kan, masih ingat? Karena itu saya selalu katakan bahwa semua nabi pun rasul pun salat, karena salat itu ibadah pokok yang memberikan support kepada 3 fungsi bagian dari tubuh kita. Ini, dan Rabbi ja'alli muqimas salati, muqim itu menunjuk kepada orangnya. Saya teruskan saja begini ya. Ini yuqimu wa aqamas salata wa ataz zakata, ya. Itu ditemukan misalnya di surah Al-Baqarah itu. Surah yang kedua ketika kita masuk kepada ayat yang ke-177, 178, ya kan? Kita akan temukan ketika Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, dan seterusnya sampai menemukan kalimat wa aqamas salata wa ataz zakata, ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian yuqimu, bahkan dalam bentuk awal perintah untuk menunaikan sholat, isyaratnya disebutkan dengan menggunakan turunan kata ini dengan bentuk jama, yuqimunas shalah, pakai waw dan nun, kan? Bentuk jamanya yuqimunas shalah. Atau bentuk perintahnya aqim, ini juga banyak dalam bentuk tunggal ataupun jama. Aqim, misalnya kalau kita ingin ambil di Quran surah ke-11 Hud ayat 114, aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail, ya kan? Atau kita ingin misalnya Quran surah 17 Al-Isra ayat 178, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surah ke-29 ayat ke-45, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Atau jamaknya aqimu, ya, aqimu pertama di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kemudian kalau sudah melekat ini jadi muqim, ya, muqim atau jamaknya muqimun, wal muqimunas shalah, kan? Rabbi ja'alli muqimas salati. Ini boleh jadi doa yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita minta, mohon kepada Allah, ya, supaya sebelum menunaikan sholat itu, sholat kita bermanfaat secara fisikal, untuk fisik kita, menyehatkan, kan? Kemudian memberikan dorongan pada kekuatan akal, pikiran, meningkatkan kecerdasan, ya. Ini sudah dipraktekkan, ya. Ini nggak sembarangan, ada risetnya. Nanti kalau sudah masuk sirah, kita akan bicara, kita akan jelaskan bagaimana tipikal pendidikan di orang tua terdahulu
yang menyuppotkan anak-anak mereka itu untuk ke masjid lebih awal. Di masjid itu luar biasa. Dan sholatnya itu, makanya Nabi membiarkan anak cucunya itu ya di sekitaran Nabi ketika menunaikan sholat itu. Karena ada support-support kepada nilai-nilai ini. Ini ada rahasia di dalamnya. Kemudian secara rohani juga demikian. Maka boleh kita keluarkan doa yang dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, untuk bisa memohon kepada Allah dengan kesempurnaan penunaian ini. Rabbi ja'alli, gitu kan? Atau Rabbi ja'alli boleh kalau doa, untuk jadi doa ya. Ya. Mau ke sini boleh pakai nun, boleh langsung pakai hamzahnya Rabbi ja'alli atau Rabbi ja'alli boleh. Ya, kalau ini kan untuk doa sifatnya. Ya, muqimas salati. Ya. Terus ke anak cucu, wa min dzurriyyati. Ya. Kalau seperti ini, Rabbi ja'alni, gitu kan? Rabbi ja'alni. Jelas ya? Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikan aku. Kalau kita menggunakan Rabbi ja'alni, ya, Ali ke sini. Nah, jadikan untukku, gitu kan? Jelas ya? Jadikan untukku. Rabbi ja'alni, gitu kan? Jadikan aku. Kalau ke sini Rabbi ja'alli, jadikan untukku. Jelas ya? Nah, kalau yang ini kita minta kita menunaikan sholatnya dengan sempurna. Kalau yang bawah, jadikan kesempurnaan sholat itu melekat pada diriku. Ya, indah sekali bahasa Arab itu. Jelas ya? Nah, jadi setelah kita tahu ini, turunkan ini, nanti dicek-cek lagi ya ayatnya ya, yang tadi saya sampaikan terkait dengan ini. Yang ini semua hakim dan seterusnya ya, dicek apa yang saya sampaikan tadi supaya ada turunan-turunan. Ya, ini sudah tadi saya contohkan yang ini ya, di Quran surah ke-11 ayat 114, Quran surah ke-17 kan ayat 78, kemudian juga 29 ayat 45 ya, Al-Isra ayat 78, Al-Ankabut ayat 45 dan turunannya. Untuk minta doanya, jadikan ini seperti Nabi Ibrahim memohonkannya. Kalau kita keluarkan dalam bentuk doa, bisa dengan dua cara. Ini memohon kesempurnaan untuk diri kita, atau menjadikan kesempurnaan melekat pada diri kita dan keturunan kita. Jelas ya? Ini doanya nih. Di Quran tuh lengkap sekali. Lengkap, Masya Allah. Dijelaskan, diberikan doa. Nanti setelah paham ini, baru kita masuk ke tahap pelaksanaannya. Kalau kita ingin mengeksekusi ini semua, maka derivasi katanya berubah nanti, berpindah diksinya ke sini. Ke kata koma dan turunannya. Saya ulang ya. Kalau bicara isyarat ke sini, isyarat penguatan, karena manfaat sholat itu banyak terkait dengan fisik, akal, termasuk rohani, baik dunia, alam kubur, ataupun juga sampai ke akhirat. Saya sudah pernah jelaskan, di dunia 5 manfaat, di alam kubur kita terjaga, di akhirat sebagai amal pertama yang ditimbang, yang menentukan kualitas amal yang lainnya, seperti pernah diuraikan. Ini semua tunaikan dengan baik, konsisten menunaikannya. Perhatikan cara memahaminya. Tunaikan dengan sempurna, aqamah turunannya. Konsisten dalam menunaikan kesempurnaan itu, berlangsung terus-menerus, yokemona. Diperintahkan untuk mengingatkan kepada kita saking pentingnya kesempurnaan ini. Kalau sudah konsisten, lekatkan itu pada diri kita. Minimal support dulu dengan doa, supaya kita bisa memiliki kekuatan yang Allah berikan untuk bisa menunaikannya dengan baik. Kalau ini sudah terasa hadir motivasinya, jadi misal setelah diuraikan ini kita memiliki dorongan kuat, saya pengen sempurna, saya pengen seperti orang-orang dulu yang sholatnya bagus sehingga menguatkan fisik, yang kemudian apalagi menjadikan akal pikirannya tajam, nalarnya kuat, pintar gitu kan. Nah kemudian apalagi rohaninya juga bagus, ada ketenangan, kedamaian, kemuliaan akhlak dan sebagainya. Ya ini yang menjadikan mereka unggul di masa-masa lalu. Yang paling dahsyat, saya singkat saja untuk mengingatkan kembali ya. Ini yang menjadikan rahasia di setiap awal masa-masa keemasan itu, sholat jadi prioritas. Dan ini yang dimaksudkan rahasia Nabi menyampaikan untuk orang tua menekankan sholat sejak anak usia 7 tahun dan memberikan pelajaran untuk penguatan itu sejak usia 10 tahun sampai nanti dekat-dekat ke masa balik. Ya, apa rahasianya? Ke sini. Supaya anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang kuat fisiknya,
yang nalarnya kuat, pintar, gitu kan? Kemudian juga memiliki kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Kalau benar, ya, ini ditunaikan secara sempurna. Ketika ini akan ditunaikan, dilaksanakan, maka pelaksanaannya secara teknis memindahkan diksinya dari kata aqama ke sini, qama. Dan menariknya memberikan isyarat kepada kita keterkaitan dengan ini semua. Kalau Anda ingin menunaikannya dengan sempurna dan siap akan melaksanakannya, mengeksekusinya, maka lakukan langkahnya sebagai berikut. Indah sekali di Quran tuh. Stepnya itu jelas gitu, kelihatan. Nah, ini nggak mungkin rekayasa manusia, nggak mungkin dibuat-buat Nabi. Kalau bukan petunjuk Allah ini mustahil bisa begini. Setiap katanya jelas, penuh hikmah. Ya tersusun dengan sangat sempurna. Lalu sistematis gitu, berpindahannya itu. Masya Allah. Anda bisa merasakan kenikmatan ini kalau memahami di turunan-turunan bahasa gitu ya. Di fikih lughah terutama dengan turunan ilmunya. Nah sekarang kita akan memulai ini semua. Kemudian kita harus melihat petunjuk. Karena ini ibadah. Ibadah itu adalah pancaran iman. Iman itu keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang prakteknya dituntut oleh Rasulullah. Maka kita harus lihat petunjuk dari Allah seperti apa menunaikan ini dengan sempurna. Tadi saya katakan, kalau kita akan mengeksekusi, jika Anda ingin mengeksekusi ini, jika itu bahasa Arabnya idza. Idza itu jika, apabila. Ya. Mulai mengeksekusi ini, mengimplementasikannya, mengamalkannya. Ya, ini untuk kata ketiga. Ya, orang ketiga idza qama atau idza qamu. Ya, ada dalam di Al-Qur'an bentuknya misalnya bentuk jamak dari kata qama menggunakan bentuk jamak berarti qamu. Misal orang munafik ketika disifati ingin menunaikan sholat itu pun bermalas-malasan, dengan malas-malasan hanya untuk kepentingan dunianya aja. Kalau nggak ada kepentingan dunia, ya nggak akan sholat. Itu karena ada kepentingan dunia terpaksa sholat. Ya. Misalnya untuk mencitrakan sesuatu, ada keinginan sesuatu, ya ingin diketahui masyarakat, maka mulai mengenakan perangkat-perangkat seperti orang akan hendak sholat, pakai peci, pakai macam-macam, pakai mukena, hanya untuk mencitrakan saja dan sebagainya. Itu ada sifatnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu, idza tuh pakai idza. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan mereka pun bila kelihatannya seperti hendak menyempurnakan sholat, ya saking hendak sempurnanya pakaiannya disesuaikan gitu kan. Nah padahal itu cuma malas-malasan aja karena ada tuntutan-tuntutan duniawi yang sesungguhnya mereka ingin kejar. Penyakit nifak itu yang menjadikan orang munafik kan dorongannya duniawi sifatnya, memenuhi nafsu atau memenuhi bisikan-bisikan setan. Ya, itu yang jadi persoalannya. Setan kan merasakan dunia supaya nggak ingat akhirat. Kan lawan akhirat itu kan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Nah, itu lawannya. Jadi diresapkan ke situ kepentingan dunia. Ingat ya, kalau Al-Qur'an tidak langsung memberikan nama, tempat kejadian kapan dan seterusnya, maka rumus tafsirnya adalah kejadian dimaksud akan nampak di setiap masa dengan cara pengemasan yang berbeda-beda. Tokohnya pun bisa berbeda, tapi intinya sama. Menjadikan sholat itu sebagai dari kamuflase kehidupan untuk mendapatkan citra-citra dunia atau kepentingan materi tertentu. Anda akan dapatkan. Ya, kalau sudah begitu kita bisa lihat saja dalam kehidupan. Ya, musim-musim kampanye misalnya nanti Anda akan melihat apakah benar orang sholat atau cuma sholat-sholatan. Ya, dan seterusnya. Musim-musim untuk mendapatkan ya promosi ataupun harta benda tertentu. Oh ini proyeknya dari orang soleh nih, harus kita kelihatan sholat juga. Jumatan aja sekalian supaya kelihatan juga kita pun sholat dan sebagainya. Nah ini ya, ada dosen nih, bagus. Dosennya senang. Kalau mahasiswanya itu senang ke masjid. Makanya cepat datang ke masjid supaya dosen juga ngelihat. Nah itu ya penyakit-penyakit yang menyertai. Saya ingin tunjukkan maksud saya, penerapan yang harus digunakan pada yang tepat, tapi masih dikamuflasekan juga. Itulah strategi setan itu luar biasa. Luar biasanya pada keburukan, tak layak kita puji. Ya, seharusnya kita hindari dengan kuat. Wa idza qamu, ini turunannya dalam bentuk yang negatif dan sifatnya jamak. Secara singkat, kalau ini ingin dieksekusi, maka gunakan kata idza. Kemudian kalau kita ingin beralih pada kata ganti yang kedua, ya, Anda, kemudian kalian, ya, Anda, kalian. Maka kita gunakan di sini seperti pernah saya sampaikan, tambahkan ta. Dan ingat ya, disingkat dari anta, ya kan? Anta. Jadi an-nya dibuang, tinggalkan ta-nya di sini. Kalau kita ingin jadikan bentuk jamak kalian, ini Anda.
kamu gitu kan. Saya lebih senang menggunakan mungkin Anda ya, lebih agak sopan, lebih netral. Ta untuk laki-laki, ya. I untuk perempuan. Jelas ya? Saya berikan rumus cepat. Pokoknya kalau ada a umumnya untuk laki-laki. Kalau i umumnya untuk perempuan. Ya, jadi perubahan apapun, sekalipun taknya berubah menjadi k misalnya, tetap k, ataupun i jadi ki. Jelas ya? Kalau kita akan jamakkan bentuk jamak, rubah ini taknya ke dalam bentuk tum. Tum, seperti ini. Ini paling gampang ya. Ini ta, harakat fathah untuk laki-laki ta, ini ti, kata ganti kedua, Anda. Kan? Kalau kita ingin jamakkan jadi kalian, ya, ganti jadi tum. Kalau sudah tum, ini netral sifatnya. Bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau belum digenderkan, ingat ya, kalau belum dikhususkan pada golongan laki-laki atau perempuan, kalau sudah pakai tum, ini kan asal. Ya, bentuk mudzakkar itu sifatnya asal, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau ada spesifik misalnya menyentuh persoalan gender, ya terkait misalnya dengan pembagian waris, kan spesifik. Laki-laki dapat sekian, perempuan sekian misalnya, ya, maka nanti biasanya akan dipecah seperti ini. Ada tum dan tunna. Yang asalnya dipertahankan, gini, antum dari kata antum, asal mudzakkar, karena asal dipertahankan mudzakkar, ya, laki-laki bagian dari mudzakkar ke sini, maka biasanya ini ya kalau ada sudah spesifik menunjuk pada gender, tumnya diarahkan untuk menunjuk ke laki-laki, tunna ke perempuan. Ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini dan tidak disebutkan tunnanya, maka ini mencakup umum, bisa laki-laki sekaligus juga perempuan. Ingat ya, ini dasarnya dulu. Jadi sekarang kita ingin eksekusi, bagaimana menunaikannya dengan sempurna, kita harus temukan kata idza dalam Al-Quran. Ya kan? Kemudian turunan kata ini, di koma kalau bertemu dengan ini, pernah saya sampaikan kepada Anda, ya, tinggal kita tambahkan saja, ini koma, ya. Tambahkan, kita ke sini saja ke jamak supaya mencakup semuanya kan? Kan bukan 1-2 orang yang pengen sempurna sholatnya, semua pengen sempurna, ya. Tambahkan tum begini. Kalau ini ditambahkan, maka kaidah dasarnya kan begini, kaidah dasarnya. Kalau 3 huruf, ya kan? 3 huruf, huruf pertengahan harus mati seperti ini. Ya kan? Nah, ini udah mati sendiri gitu. Udah mati, mau ditambah sukun lagi maka nggak efektif. Karena itu kalau ada huruf mati, jadi mati lagi posisinya, di bahasa Arab itu hilangkan sekalian. Ya, ini kan asalnya wawu kalau di ilmu ilat itu, dihilangkan sekalian. Ya. Udah ya, ini asalnya wawu, nanti ada proses ilat jadi alif. Ya, ini panjang kalau belajar shoraf, agak panjang pembahasannya. Jadi secara singkat saja Anda ikuti ya. Ya. Jadi idza, terus ini koma kan tadinya begini kan? Ya kan? Nah, ini kan harus mati nih. Tapi ini sudah mati. Jadi kalau udah mati kasih sukun lagi gitu, nggak ada faedahnya, maka dibuang sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian ini turunkan ke sini, jadi sudah alifnya hilang. Nah, mimnya masuk ke sini, tinggal qaf ya. Nah, karena ini ini untuk menyesuaikan dengan alif. Tapi ini asalnya wawu. Dari kata qawama asalnya. Qawama asalnya. Ini menjadi koma. Ya. Karena itu, karena ini wawu kesesuaiannya, kalau dia dihilangkan kembali ke sifat huruf wawunya. Wawu dekatnya ke dhammah. Alif dekatnya ke fathah. Ya dekatnya ke kasrah. Kan? Nah, ini ada harakat nanti alif dengan fathah, kasrah, dhammah. Nanti itu ada pasangannya masing-masing. Pasangannya ayu nanti ya. Alif, ya dengan waw. Nanti karena alif ini dekatnya ke fathah, makanya ini fathah. Tapi kalau kita ingin kembalikan ke asal, asalnya waw, waw dekatnya ke dhammah. Karena dekat ke dhammah, maka harakat ini fathah ganti dengan dhammah. Ku. Ya. Supaya ini bisa nyambung ke tum, ini harus mati nih. Bimnya harus dimatikan. Tadi kan koma ada harakat fathah di sini, ya kan? Supaya bisa nyambung, kalau ini disatukan ke sini, sementara ini masih berharakat, nggak akan bisa nyambung. Maka kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau mau disambungkan dengan kata ganti, sebelum kata ganti harus mati dulu. Ya, jalasa, duduk, kamu duduk, tinggal tambah ta kan?
sebelum ta harus mati. Kalau enggak bisa nyambung. Jalas ta. Aturannya begitu. Ya. Kamu duduk. Makan akala. Kamu makan. Matikan huruf sebelum taknya. Akal ta. Ya kan? Ya. Jadi seperti ini misalnya. Jalasa. Jalasa. Duduk nih. Kita ingin masukkan ini. Kamu duduk. Tinggal tambah ta kan di ujungnya. Ta kan? Nah, supaya nyambung ke sini nggak bisa kita bilang jalasa ta. Nggak. Harus matikan. Ini kaidah ya. Kalau kaidah kan diikuti sesuai dengan dasar bahasanya. Matikan yang ini supaya bisa nyambung. Jalas ta. Ini pun sama. Ini harus mati supaya bisa nyambung. Jadi yang ini pakai harakat dhammah. Yang ini matikan. Kum. Baru ketemu tum. Tum. Nah. Jadi kalau kita ingin katakan ingin mengeksekusi ini, maka kita harus temukan kata idza, ya kan? Kemudian kumtum. Jelas ya? Jika kamu yang benar-benar ingin menyempurnakan, nah kalian benar-benar, kalian tumnya kalian. Jadi kita terjemahkannya jika, idza, apabila, tum kalian, kum ingin menyempurnakan dengan sempurna, ya setelah melihat penjelasan ini kalian ingin mengeksekusi, menunaikan dengan sempurna. Sholat itu, kalau sholat berarti kita tambahkan ila sholah. Ya, kalimatnya ila sholah. Ila sholah. Kan persiapan tuh menuju kan, makanya disebutkan ilanya. Ya, perhatikan ketika menyebutkan turunan ini langsung ke sholah nggak pakai ila. Wa yuqimunas sholah, wa aqimus sholah, aqimis sholah. Ini turunan kata ini nggak pakai ila. Tapi kalau kita ingin eksekusi, kan kita menuju persiapan kesempurnaan itu. Makanya disampaikan huruf ila, harful ghayah. Ya. Ini menunjukkan pada tujuan kita, ghayah, tujuan kita. Ya, kalau serius nih, benar-benar ingin sempurna ditunaikannya, jika kalian ingin menyempurnakan, ya, sholat itu menuju kepada fase sholatnya, maka kerjakan dulu ini stepnya. Nah, sekarang kita harus temukan kata ini di Al-Quran. Ya. Jelas ya? Nah, secara singkatnya sih saya ingin terangkan, kalau ingin pelaksanaan ini dilakukan, temukan kata idza qumtum ila shalah. Itu sederhananya. Ya, cuman kan apa yang telah kita pelajari di awal memberikan kesan dasar bahwa mahal pelajaran ini. Ya, shorof itu saya mungkin kurang lebih ada berapa tahun ya? 3 tambah 5, 7 tambah 6, 13 tahun tuh. 13 tahun. Ya, jadi dapat ini 13 tahun, sayang kan kalau nggak dibagi. Ada pahala untuk guru-gurunya. Ya, jadi pembelajaran ini ya, secara singkat kita harus cari kata idza qumtum ila shalah. Jadi persiapan menuju kesempurnaan salat. Apa yang harus dilakukan? Langsung saja. Ya. Dilihat, saya ingin menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, mengorelasikan setiap pembahasan, nggak ada celahnya sama sekali. Salat. Ini kan bagian dari ibadah. Pokok yang pertama. Ibadah bisa tertunaikan sebagai implementasi dari iman, ya kan? Ini yang menjadikan Islam itu bisa tampak, ya, bangunannya. Muslim harus tunduk patuh pada ketentuannya. Seorang disebut Muslim, masuk Islam, kalau beriman, bersyahadat dulu, syahadatain, lalu dibuktikan komitmen imannya lewat ibadah. Di sini ada sholat. Ya. Jadi ketika sholat menjadi bagian pancaran pertama dari ibadah, ini menunjukkan pancaran dari keimanannya. Karena itu menariknya nanti dalam Al-Quran, jenis-jenis sholat itu ketika akan ditunaikan, itu selalu disebutkan dulu panggilan imannya untuk memberikan kesan bahwa ini nggak lepas dari iman. Hanya orang beriman yang sholat, kan? Yang mau sholat dengan sempurna. Nah, jadi kalau kita nanti baca, seperti yang pernah saya sampaikan, bahkan langsung kadang sholat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan turunan-turunannya. Karena itu menariknya, ketika sholat akan ditunaikan, bahkan persiapan menuju kesempurnaan sholat, itu seringkali pengingat imannya disebutkan untuk memberikan penekanan pada dua hal utama. Yang pertama adalah, hey, ya, sholat ini adalah pembuktian kebenaran imanmu kepada Allah. Iman nggak? Betul nggak Muslim yang mukmin? Betul nggak ada iman? Coba tunjukkan lewat sholat. Kalau nggak ditunjukkan berarti bermasalah imannya, cuman klaim saja. Sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita. Semakin semangat, semakin ingin sempurna, semakin kuat imannya. Karena itu di dalam Al-Quran, panggilan-panggilan keimanan
yang melekatkan iman dalam jiwa kita. Senantiasa disusulkan ibadah untuk menunjukkan dua hal tadi. Pembuktian komitmen keimanan sekaligus indikator tingkat kekuatan atau kelemahan iman kita yang kita miliki. Ya. Nah, panggilannya, kalau sudah seseorang mengaku beriman, nanti disentuh dengan panggilan pokok dasar. Seperti pernah saya terangkan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pakai dasar nih. Ini yang dasar, yang standar. Masih ingat uraian saya dulu? Ya, tolong yang baru bergabung dicek yang sebelumnya ya. Kalau sudah menunjukkan kepada konsistensi atau keberlangsungan, kontinuitas dulu. Kalau sudah pada kontinuitas, pakai bentuk mudhari, yuqimun. Dengan bentuk jamak kita samakan. Kalau sudah menunjukkan kepada bentuk konsistensi yang melekat, maka menggunakan kata benda, sim fa'il, muqimun. Ya, tuh ini. Ingat ya. Ini yuqimun ke salatnya, muqimun ke penunaiannya. Kalau turunan amanu jadi yu'minun, yu'minun. Yang ini jadi mu'minun. Ini konsistensi. Ini ke sini arahnya. Jadi saat akan dipanggil penunaian salat, kalau menggunakan kata standar, itu sebetulnya panggilan yang sifatnya menyentuh sekali. Ya, seakan-akan ingin memberikan kesan kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, belum pakai yu'minun ya, apalagi mu'minun. Ya, kalau masih pakai yang ini, itu akan memberikan kesan. Ya, coba cek deh iman kamu, standarnya masih ada nggak? Jadi kalau ada orang dipanggil dengan ini dan tidak menunaikan ibadahnya, ya, tidak menunaikan ibadahnya, berarti di level standar pun nggak nyampe keimanannya. Ya, puasa kan pakai panggilan iman ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ini menarik sekali. Nah, karena itu yang paling dahsyat kalau ngajinya ditambah lagi, ngajinya tambah lagi. Ini ya, ya-nya misalnya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali. Alladzina disebutkan 1080 kali. Ini buat manggil yang dekat, menengah, atau jauh. Ini ayyunya munada, buat taukid. Ini kalau kita ngajinya mau ditajamkan lagi, haknya tanbih, pengingat. Ini isim mausul mencakup keseluruhan, ya, tanpa meninggalkan celah atau bagian dari siapapun, dengan mencakup semua statusnya secara komprehensif, holistik sifatnya. Yo, kalau kita mau bacakan ini keseluruhan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, semuanya, besar, kecil, tua, muda, status sosial apapun yang melekat, sepanjang dia merasa punya iman. Cek imanmu, standar imanmu itu, ya kan? Ya, aku tegaskan ya, penguat. Ayu, ya ayu. Aku ingatkan ya, hei semua tanpa kecuali, baik yang merasa dekat dengan Allah, atau yang tengah-tengah, atau merasa sedang jauh dari Allah karena sedang maksiat. Ya, itu saking indahnya Allah masih disapa. Merasa nggak masih punya iman? Walaupun Anda merasakan saya nggak sempurna, saya melakukan keburukan, berbuat maksiat ini, tapi Anda mengaku Muslim nggak, kata Allah? Kalau masih mengaku Muslim, kalau masih mengaku beriman, kerjakan nih ibadah ini. Ibadah ini akan menjadikan yang jauh jadi menjadi mendekat, atau minimal pada tengah-tengah. Yang semakin dekat semakin lekat lagi. Dipanggil. Ini menunjukkan bahwa semua ibadah itu disebutkan korelasinya, terkorelasikan dengan sumber imannya. Nggak ada yang lepas. Nah, karena ini prinsip dasar, apalagi kalau mau kemudian diarahkan pada kesempurnaan. Jadi ini harus muncul di awal ini untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara penunaian sholat secara sempurna dengan keimanan kita. Bahwa betul menunaikan kesempurnaan sholat itu bagian dari keimanan. Ya, jadi kalau ada orang yang asal-asalan sholat, ya ini menunjukkan imannya pun kurang sempurna. Jelas ya? Baik, yuk kita temukan kata ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ini ingin sempurna, idza qumtum ilas shalah. Ya, secara cepatnya lah kita dapati di Quran surah ke-5. Ayat yang ke-6. Al-Maidah. Ayat 6. Pelan-pelan ya, karena ini kan kita ngaji terkurikulum. Kalau ngajinya lepas, saya tinggal sampaikan saja pada Anda. Buka Quran surah 5 ayat 6. Di sini kita memulai, selesai. Ya, tapi kita ingin terangkan lebih jauh bahwa jika seseorang ingin memulai sholatnya dengan sempurna, bukan sholat yang asal-asalan,
bukan sholat yang biasa, tapi ingin mencoba menunaikan secara sempurna sesuai isyarat Al-Quran demi mendapatkan manfaat-manfaat bagi fisiknya, akal pikirannya, juga rohaninya. Ini sekaligus juga membuktikan kebenaran imannya. Ya, jadi orang-orang yang benar imannya, maka dia akan terdorong untuk menyempurnakan sholatnya. Maka Allah panggil kita di Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ingat, ayat ini untuk kita ya. Allah sedang berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Dan dibacakan lewat lisan kita sehingga langsung terasa pada jiwa kita. Itulah keindahan Al-Quran. Di firman-Nya langsung kita bacakan, hanya bacanya harus pakai ihsan. Kalau pakai ihsan itu lain baca Qurannya. Ya. Makanya secara bahasa pun, secara pembacaan pun kan ada tahsin, memperbaiki bacaan. Nah, memperbaiki rohaninya pakai ihsan. Merasakan bahwa ketika membaca itu, ayat itu untuk kita. Allah sedang mengkhitab kita. Ya, kalau perasaan itu hadir, kejiwaannya beda sentuhannya. Jadi bukan sekedar baca begini, tidak. Rasakan bahwa ayat ini untuk kita. Allah sedang menyapa kita, menyampaikan kepada kita. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau melakukan ibadah itu merasakan sedang diawasi, dilihat, didengar Allah menyampaikan kepada kita. Walaupun kita tak mampu untuk menatapnya. Nanti ada masanya setelah bekalnya cukup, dimensinya berpindah pada hukum tertentu. Allah berikan kenikmatan itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran surah 75 itu ayat 22 sampai 23. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-6. Di mushaf standar paling kiri ya, sebelah atas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hey semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Baik mereka keadaannya merasa dekat dengan Allah, kalau dekat kan termotivasi rajin ibadah. Atau standar saja di tengah-tengah, kalau ada kewajiban dikerjakan, di luar yang wajib belum tentu dilakukan. Atau sedang jauh karena merasa berbuat maksiat. Itu dipanggil dengan huruf yang sama. Seakan-akan Allah memberikan peluang yang sama kepada setiap hamba untuk memperbaiki keadaan dirinya. Ya? Kata Allah, ayyuha. Aku ingatkan ya, ha. Aku tegaskan ya. Ayu pakai taukid untuk semuanya. Cek imanmu. Jika kalian ingin menyempurnakan iman kalian, mengecek kesempurnaan iman, menunjukkan iman kalian masih ada, yuk sempurnakan ibadah salat itu. Idza qumtum ilas shalah. Nah, kita bertanya bagaimana caranya ya Allah? Maka dijawab, idza qumtum, apabila kalian. Tadi kan cara menerjemahkannya sudah masuk ke terjemahan tafsir. Idza, apabila kalian. Tum. Ya, kumnya ingin memulai menyempurnakan. Ada isyarat kita ingin mulai menyempurnakan. Ilas shalah, menuju salat itu berarti prosesnya dimulai pra. Ya, ini kesempurnaannya dimulai pra salat. Masih ingat kemarin saya sampaikan kan, kita akan membahas dari 3 pendekatan. Pra, kemudian sedang saat dimulainya, dan pasca. Pra salat, sedang salat, pasca salat. Baik. Ini dimulai dengan fase sebelum salat. Pra itu sebelum salat. Karena itu menggunakan huruf ila. Ya. Ila itu harful ghayah, huruf yang menunjuk kepada satu tujuan. Ya, minal bidayah ilan nihayah, dari awal kepada ujungnya. Jadi kita ini diantarkan pada ibadah awal yang mengiringi proses pelaksanaan sholat ke sini. Maka dimulainya dari sini. Jadi bukan termasuk bagian dari proses penunaian ya. Proses yang ditunaikan disebut dengan rukun ya. Tapi mengikat menjadi syarat penunaiannya. Ya, itu disebut syarat nanti. Jadi ada rukun, ada syarat. Ya, kalau rukun itu bagian yang masuk dalam proses sholat, dihitung mulai berlaku proses sholatnya dari awal sampai akhir. Nanti ada 13 saat masuk baru kita kaji itu. Ya. Nah, tapi kemudian ada yang menentukan kesempurnaan sholatnya walaupun tidak menjadi bagian langsung dari proses penunaian sholatnya. Itu syarat namanya. Di syarat itu menentukan ya sah tidaknya satu perbuatan walaupun tidak menjadi bagian langsung dari perbuatan itu. Terkait dengan sholat ini Allah sampaikan kalau kalian ingin sempurna,
tunaikan itu di awalnya sebelum menunaikan sholat, dia akan berpengaruh kepada sah tidaknya sholat. Jadi kalau nggak ditunaikan amalan ini, sholatnya tidak sah walaupun rukunnya benar. Jelas ya? Ini sangat menentukan. Idza qumtum ilas shalah, apabila kamu ingin menunaikan secara sempurna, ya, fase menuju sholat itu, maka dimulai dengan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik, dan seterusnya ayat. Proses ini nanti disebut oleh Rasulullah SAW dengan nama proses wudu. Wudu. Ini dia. Maka mulailah dengan membasuh wajahmu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki sampai dua mata kakinya, itu kan? Itu yang pokok-pokoknya kata Al-Qur'an. Terus sampai ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, sampai ke ujung ayatnya, ya kan? Ini proses semua ini pas fase menuju kesempurnaan sholat sebelum ditunaikan harus mengerjakan ini dulu. Jadi kalau ini nggak dikerjakan nggak sempurna sholatnya. Kan pengen sempurna. Indah ya kaitannya. Jadi masya Allah jelas sekali. Kalau kamu ingin mulai sempurna, sempurnakan dulu yang ini. Kalaupun kamu benar dari takbir sampai dengan salam, kan kemarin sholat definisinya dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Benar takbir salamnya sampai nangis-nangis bacanya. Cuma ternyata nggak wudhu, nggak sah. Nggak sempurna tetap, karena fase kesempurnaan dibuka nih. Idza qumtum, diikat dengan idza. Jadi ini proses membasuh wajah tadi sampai dengan akhir menentukan kesempurnaan sholat di fase awal. Nah, proses membasuh dari wajah sampai tadi, kaki sampai kedua mata kaki, itu disebut ibadahnya Rasulullah SAW dengan nama wudhu. Jelas? Belum, kan belum saya uraikan apa itu wudhu. Ya, saya baru terangkan sampai sini dulu, sampai paham dulu ya. Nah, baru di sini muncul kemudian hukum ditetapkan karena ini mengikat kesempurnaan, dicek oleh para ulama semua tuh ayat-ayat terkait dengan ini. Ya, maka masuk dalam kategori syarat. Masih ingat kan syarat beda dengan rukun? Kalau rukun bagian dari perbuatannya menentukan benar tidaknya perbuatan. Satu rukunnya hilang tidak sah. Kalau syarat bukan termasuk bagian intinya tapi menentukan ya kebaikan atau kebenaran sah ibadah yang dilakukan. Maka wudhu mengikat syarat kesempurnaan sholat. Ya, jelas ya? Artinya ini penentu di awal nih. Penentu di awal. Jadi kalau wudhunya benar, ini isyarat yang menentukan pertama bahwa sholatnya itu akan terdorong benar. Di sini kunci nih. Ya, teori gampangnya begini. Kalau Anda melihat, paling gampang gak usah lihat orang lain ya. Lihat yang terkait dengan diri kita dan sekitaran kita dulu. Anak-anak, bariskan semua suruh wudhu. Anak itu yang wudhunya bagus. Bagus, baik, cara dan sebagainya. Itu pasti akan berpengaruh kepada sholatnya pun bagus. Tapi kalau wudhunya sekedar tempel air, ya takut, selesai. Itu pasti sholatnya pun akan terbawa tuh, seperti suasana wudhunya. Lihat aja, naik turun, tengok kanan, tengok kiri, kayak mau nyebrang jalan, kan? Itu masih berdiri, bukan saat setelah selesai, dan mau tuntas tidak. Ya, ini pasti akan berpengaruh, cek wudhunya. Karena ini kesempurnaan awal. Jadi kalau dari awal sudah nggak sempurna, akan kelihatan. Saat sholatnya pun pasti nggak akan baik. Ini sangat menentukan, dan ini membawa keadaan iman, persiapan sebelum sholat. Jadi kalau kita bisa kondisikan wudhunya bagus, iman itu akan menguat. Sehingga kekuatan iman secara rohani ini bagus, di bawah sholatnya jadi mantap. Tinggal dikasih iqomat, langsung hidup sinyalnya. Ini dalam loh pembahasannya. Jadi kalau wudhunya benar ini, prosesnya, ada proses pengondisian iman pertama sebelum sholat, itu tinggal dikasih iqomat, tersentuh jiwa, itu udah siap-siap. Jadi begitu takbir tuh betul-betul terkoneksi. Tapi kalau wudhunya nggak benar, imannya nggak aktif nih, cuma nempel aja, sinyalnya redup. Makanya ketika di bawah sholat pun pikiran masih kemana-mana, kehusuan belum dapat. Ini kuncinya ada di sini. Karena itu kita harus pelajari betul ini. Ya, kita harus pelajari betul. Dari sudut pandang apa? Satu, makna. Harus tahu dulu apa sih itu wudhu. Kenapa disebut wudhu?
cara baik terkait dengan perbuatan ataupun bacaan. Ya. Perbuatan, ada gerakan-gerakan kah atau apa yang dikerjakan ataupun bacaan. Kemudian hikmah. Ya. Dengan hikmah ini kita bisa mengetahui korelasi antara perbuatan ini, amalan ini, wudhu dengan ini, dengan iman. Dan akan dibawa kepada pengantar sholat yang ditunaikan secara baik. 3 pendekatan ini harus kita lakukan. Bermasalah wudhunya, bermasalah sholatnya. Masih ingat ketika saya sampaikan kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi yang dasarnya ada di Sahih Al-Bukhari, ya, nomor hadis 757, juga di hadis Muslim nomor hadis 397. Saya sebutkan karena kemarin sudah kita cek kan, ya, dari sahabat Abu Hurairah. Kan versi lengkapnya ketika Khalad ini diminta mengulang sholatnya, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan sholat yang benar. Apa kalimat nabinya? Idza qumta, tuh. Idza, pakai idza. Idza qumta, jika engkau ingin memulai menyempurnakan sholatmu, ya kan? Fa'asbighil wudu, yang disebutkan wudunya dulu. Sempurnakan dulu wudumu. Famastaqbilil qiblah, baru menghadap ke arah kiblat, baru dimulai sholat. Jadi ini fase awal. Jadi kalau sudah wudunya tidak tepat, maka sholatnya pun diduga tidak akan benar. Hanya formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban. Itu masalahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Apa itu wudu? Kan? Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Apa hikmahnya? Sampai di titik ini dari awal pembahasan. Bisa dipahami ya? Baik, alhamdulillah. Kalau belum jelas, putar lagi videonya dari awal sampai paham. Ya. Nah, kan Ustadz bisa dijelaskan lagi yang itu. Nah, sekarang kan teknologinya udah bagus. Maka saya jawab, putar lagi video sebelumnya. Nanti setelah selesai, menit keberapa. Sampai nanti kalau saya tanya, Anda bisa jawab. Seperti keterangan Ustadz di video Mira edisi sekian, menit kesekian, posisi tulisan papan tulis paling kiri sebelah atas yang belum dihapus. Gitu ya. Baik, yuk kita mulai. Bismillah. Wudu, apa itu wudu? Seperti biasa, Islam itu lengkap, tidak memulai sesuatu tanpa mendefinisikan dengan jelas sehingga batasannya terukur. Wudu secara bahasa, silakan buka di mu'jam apapun. Ya, mu'jam itu kalau sudah mu'jam berarti tinggi tingkatnya. Ada kamus, ada mu'jam. Ya, referensi-referensi untuk menunjukkan kepada kita tentang asal usul makna sesuatu dalam bahasa Arab. Lisanul Arab kita punya. Dan Lisanul Arab itu menggabungkan 7 sampai 9 kamus. Mukhtarus Sihah itu karangan Ar-Razi, bagus juga. Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Mukhtarus Sihah itu karya Ar-Razi. Dan ada Al-Misbahul Munir karya Al-Fayyumi, itu standar. Kalau udah dapat itu bagus. Ya, kalau ada kaitan sama fikih mungkin Al-Misbahul Munir itu bisa langsung. Ya, itu yang standar 1 jilid tapi bagus sekali sih. Yang lainnya banyak nanti bisa Anda dapatkan juga. Ya, yuk sini ya. Al-wudu. Tentu kalau kita ingin gali secara tinjauan fikih, maka kebahasannya dari kata tawaddu'a, ya tawaddu'u. Tawaddu'a. Ya tawaddu'u. Ya tawaddu'u. Sudah? Karena wudu ini nama bagi sebuah ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Ingat ya, ini bukan istilah kebahasaan standar, tapi sudah menggunakan istilah kebahasaan dalam bentuk syariat. Kalau sudah syariat, artinya ini hanya dimiliki oleh orang Islam. Makanya di luar Islam nggak ada wudu. Silahkan cek. Ya, karena itu kalau Anda mengembalikan ini pada definisi kebahasaan, Anda hanya akan temukan wudu ini namanya ismun. Ya, nama yang dilekatkan memang pada satu praktek ibadah yang terambil derivasi katanya dari kata ini. Ya, derivasinya ada, tapi sudah jadi nama yang melekat pada nilai keislaman. Sama dengan takwa, sama dengan iman. Iman itu istilah-istilah Islam. Ya, istilah Islam sebetulnya. Iman, ihsan, takwa, ya kan? Jadi kalau ada di keyakinan-keyakinan selain Islam, kemudian membawa syiar ini, ya mari kita ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa. Itu patut bersyukur. Artinya sedang mau mendekat kepada Islam. Karena ini bukan bahasa Arab standar.
Ya, di masa-masa jahiliyah nggak ada meningkatkan takwa. Ya, walaupun derivasi katanya dari kata ittaqa dan asal katanya dari kata waqa, ada asal katanya. Tapi ketika menjadi nama tertentu khusus dilekatkan. Ya, seperti kita lah saat ini misalnya ada nama-nama tertentu untuk produk tertentu, walaupun digali dari huruf-huruf ya ditemukan. Oh, tapi kalau yang ini produknya ini untuk nama ini jelas. Ya. Baik. Ini iman, ihsan misalnya, ihsan. Meningkatkan iman dan takwa itu bukan bahasa Arab standar, itu sudah bahasa Arab syariat yang dilekatkan pada kata-kata yang terkait dengan apa? Kosakata Islami. Jadi kalau sudah ada misalnya di satu keyakinan lain selain Islam sekali lagi yang mengajak pemeluknya untuk meningkatkan iman dan takwa, itu umat Islam patut berbahagia. Artinya apa? Artinya ini sudah mendekati nilai-nilai keislaman nih, ya. Tinggal syahadatnya untuk kita jelaskan dan seterusnya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang elok, yang mulia sehingga memahamkan. Agama itu bukan memaksakan tapi memahamkan. Setelah paham diberikan kebebasan. Masya Allah itu demokrasi sekali ya, demokratis sekali pilihan-pilihan. Ya, kalau mau dibawa ke syiar itu ya sungguhnya ke sini lebih utama. Udah supaya nggak terlalu lebar ya. Jadi nama khusus satu praktek yang katanya nanti terambil dari turunan kata ini. Ya. Tawadda'a yatawadda'u. Jadi nanti ada wudu, ada wudu. Ya, wudu itu untuk airnya, ma yatawadda'u bihi, gitu kan? Wudu itu prakteknya. Kata ini berasal dari kata tawadda'a, yatawadda'u. Sudah? Asal kata ini asal dari awalnya ini kan dapat tambahan. Ya. Wazannya kan tafa'ala yatafa'alu. Kalau kita ngaji ilmu sharaf, kan? Jadi kata tafa'ala yatafa'alu, tawadda'a yatawadda'u. Nih. Ini dapat tambahan ta dengan tasydid. Karena akar kata dalam bahasa Arab yang paling dasar itu, yang paling dasar umumnya itu ada 3. Makanya dibuat formulasi namanya fa'ala untuk menunjukkan bahwa ini akar kata yang dasar. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, itu turunannya, ya. Nggak apa-apa pusing sedikit tapi ikutin aja gitu ya. Nah, ini dasar tuh ini. Jadi kalau sudah mendapatkan ada lebih daripada 3 huruf, ya umumnya itu ada tambahan. Umumnya tambahan, walaupun ada nama-nama khusus. Nama-nama khusus tuh yang menggunakan 4 ada, tapi umumnya 3. Jadi kalau sudah pakai ta, udah ciri khas, udah pasti tambahan. Kalau ada tasdidnya udah pasti tambahan. Ya, fa'ala yuf'ilu, ya hassana yuhassinu, tahsin, karrama yukarrimu, takrim. Asalnya dari 3 huruf. Hasuna, karuma. Ini pun asalnya 3 huruf. Ya, cuma nanti dapat tambahan tak dengan tasdid. Nah, jadi ini kalau kita mau turunkan lagi, asal utamanya ya, itu dari kata dha'a. Ini seperti ini. Kan? Dha'a. Taknya tambahan. Ini. Tasdidnya tambahan. Tersisa ini wawu dengan hamzah. Kalau hamzah kan huruf hidup. Ya, alif ini huruf mati. Ya, alif mati ini di sini. Wawu juga mati. Tadi seperti koma, ini kan sebenarnya qawama. Wawunya nggak bisa menerima harakat, ya. Karena fathah harus disesuaikan, ganti jadi alif. Ini pun sama. Dodnya harakatnya fathah. Wawu nggak bisa menyesuaikan, ganti jadi alif. Dha'a. Ini asal katanya. Awas, penting sekali. Saya turunkan dulu. Jadi kalau mau cepatnya begini. Dari sini wudu, kalau ke derivasi kata kerjanya dari tawadda, asal kata ini dari dha. Awas ya. Dan asal ini, alif ini, asalnya wawu. Kenapa penting saya turunkan ini? Untuk menunjukkan keterkaitannya. Nah, ini bisa dimunculkan lagi nanti ketika masuk kepada masdar derivasi ketiga. Ya. Jadi wawunya muncul lagi jadi dau. Nih dauun. Ada tanwinnya, dauun. Kalau sudah tanwin ke kata benda. Kalau ini kan kata kerja, dha'a, kan? Kalau yang ini tawadda'a pakai tambah ta, pakai tasdid. Tawadda'a ya tawadda'u. Jadi kalau saya mengatakan ana tawadda', saya mau wudu dulu nih. Tapi asal kata tawadda' ini dasarnya dha'a. Ya, sifatnya dau. Kalau mau ditambahkan misalnya pakai hamzah bisa, adha'a bisa, adha'a. Ya, ini pakai hamzah. Ini kan yang pakai ta. Pakai hamzah bisa. Adha'a. Yudhi'u.
Bisa. Saya ingin tunjukkan gini, dari kata dasar doa ini bisa tambah satu pakai hamzah jadi al-doa, bisa. Pakai ta dengan tasdid jadi tawad-doa, bisa. Tapi perhatikan baik-baik, ini yang mahal ilmunya, ini mahal sekali. Harus terbang 24 jam, bolak-balik 42 jam. Itu belum karantina. Kalau tambah karantina bisa sebulan perjalanan. Kalau tambah belajar bisa 4 tahun gitu kan. Ini yang mahal nih. Kaidahnya berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau ada kata dasar infinitif mendapatkan penambahan huruf baik di awal, tengah-tengah sisipan seperti tasdid ini, maka ini akan berpengaruh kepada perluasan makna. Bertambahnya huruf berpengaruh pada bertambahnya makna. Perhatikan, doa sendiri asalnya sinar. Sinar. Pelan-pelan, cahaya. Sinar yang memancarkan cahaya. Baik itu sifatnya yang bersifat materi yang terasa kan? Ya, kalau sinar kan kalau terlalu terang nggak bisa dilihat. Tapi pancarannya bisa terlihat, pantulan-pantulannya. Ini karena ada cahaya, ada sinar, terlihat benda-benda sekitaran kita. Secara optik memantulkan kepada kita, menunjukkan benda-benda tercitra dalam pandangan kita. Itu kan? Matahari itu kan bukan nggak ada sinarnya, tapi saking terangnya nggak kelihatan. Ya, ya, jelas ya? Ini, pelan-pelan. Sudah? Nah, kemudian di mana kita temukan misalnya saat Allah menyifati matahari yang memiliki cahaya yang bersinar. Jadi bukan memantulkan cahaya, tapi memiliki sinar langsung, kan? Di Quran surah Yunus surah 10 ayat yang kelima. Quran surah ke-10 ayat 5. Ini yang bersifat materi yang terasakan. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Diya itu ini dari kata dau asalnya. Nih. Dau'un. Dari kata dau, jadi diya untuk menunjukkan sinar yang kuat, yang terang. Jadi kalau semakin kuat, semakin terang, semakin kencang berubah dari kata dau menjadi diya'un. Ya, diyaul haq, kebenaran yang terpancar terang sehingga tak bisa ditolak lagi. Ya, ini. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari mentari bersinar, ada cahayanya, sedangkan rembulan memantulkan cahaya. Tuh, coba di Al-Qur'an tuh, ya ada kalimat matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Ya kan? Maksud saya yang dimaksudkan di kitab-kitab suci ya, yang langsung menyampaikan dan itu dibuktikan secara ilmiah. Lihat sini baik-baik. Ini dia. Ini pancaran cahaya yang sifatnya memiliki sinar-sinar yang terang. Bisa juga sifatnya metafor. Metafor, jadi bisa langsung, ya langsung ada cahaya-cahaya gitu kan, kelihat ini, ya pantulan-pantulannya dicitrakan secara optik. Ada yang sifatnya metafor, kiasan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya terlihat kebersihan, aura kebaikannya, kemuliaannya, sehingga seakan-akan ada cahaya, gitu kan, dalam dirinya. Kan Anda pernah sering mengatakan dengan kata-kata metafornya, Masya Allah, wajahnya begitu bercahaya, ya kan? Nah, yang dimaksudkan bukan mengeluarkan cahaya saat mati lampu kelihatan sinar, tidak. Ya, tapi yang dimaksudkan ada aura-aura positif, aura kebaikan. Yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan husnun, biasa, husnul wajhi. Husnun. Ya, husnun. Ya, pernah mengungkapkan kan? Masya Allah, beliau tuh wajahnya bercahaya. Atau perilakunya menghadirkan cahaya. Ada aura yang tampak, aura kebaikan. Itu disebut husnun namanya. Ya, husnul wajhi, wajahnya bagus. Ya, bukan hanya secara fisikal, tapi ada nilai-nilai yang kalau kita tatap itu meneduhkan. Ingat ke akhirat, ingat pada kebaikan. Nah, itu, ya, ada cahaya-cahaya yang tampak. Awas, awas, pelan-pelan, pelan-pelan sekali. Ingat ya? Baik, ini baru tinjauan bahasa ya, tinjauan bahasa. Ini kalau menggunakan kata dau dari akarnya nih. Adha'a, ya, kemudian dau, adha'a, ya kan? Ini sudah menunjuk pada cahaya. Kemudian adha'a mengandung makna juga husnun. Kalau kita tambah ini dha'a, ya kan? Cahaya. Adha'a bercahaya, memberikan cahaya atau memberikan dampak-dampak kebaikan.
Kalau sudah tambah pakai tasdid lagi, nambah lagi sifatnya. Nambah lagi maknanya. Apa kalau sudah pakai ta, pakai dha, ini ta itu menunjukkan satu kesungguhan dengan usaha untuk mempraktekkan sesuatu. Kemudian tasdid itu menunjukkan sesuatu yang double, ya, tidak mudah dilakukan karena itu butuh keseriusan, kesungguhan, upaya yang berlipat. Nah, jadi kalau sudah pakai ta dengan pakai tasdid, ini artinya ada upaya untuk menjadikan sesuatu ya lebih baik, lebih bercahaya, lebih bagus sehingga tampak ada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Nah, karena itu menariknya ketika kemudian ini berubah katanya menjadi tawaddo'a dan namanya khusus disebutkan dalam syariat dengan nama wudu, maka kalau sudah diikat dengan syariat mesti ada ketentuan. Sebentar ya. Mesti ada aturan. Pelan-pelan. Ini kan masih makna umum. Usaha untuk menghadirkan cahaya dalam kehidupan, untuk menjadikan aura-aura kebaikan, hal-hal yang positif. Bagaimana usaha itu dilakukan? Kalau kembali ke ayat Quran surah ke-5, ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Membasuh secara fisikal kan? Secara fisik itu dilakukan ya kan? Membasuh wajah, tangan sampai siku. Ini yang luar kan? Yang dibasuhnya. Membasuh, menghilangkan aspek-aspek yang di luar. Itu disebut membersihkan sesuatu, dalam bahasa Arab namanya nadhafah. Muncul lagi kata yang baru, an-nadhafah. Awas, kita belum masuk ke cara, kita baru masuk ke makna, baru di sini nih. Pelan-pelan. Kalau sudah membersihkan bagian yang terluar, ini bagian terluar secara fisikal, nih, secara fisik. Ya, ini kan ada cahaya yang sifatnya fisikal, ya kan? Ada yang ini metafor. Jadi kalau kita ingin memulai membersihkan yang fisiknya supaya keadaannya lebih baik, lebih bercahaya, lebih mulia dan sebagainya, ada aspek fisikalnya, maka membersihkan yang terluar supaya muncul yang baiknya, nadhafah namanya. Ya, maka kebersihan badan, kebersihan pakaian, ini yang luar-luar yang fisikal itu disebut nadhafah. Ya. Awas, hati-hati nih. Jadi kita sudah temukan 3 kata nih. An-nadhafah itu untuk fisiknya. An-nadhafah itu terkait dengan pembersihan aspek fisiknya. Wah, pelan-pelan. Ini al-husnu terkait dengan pembersihan aspek rohaninya. Ya. Kemudian ad-dau juga atau ad-diya. Ad-dau atau ad-diya terkait dengan pancaran-pancaran aura cahaya-cahaya kebaikan, termasuk nanti dari pikiran yang sehat, dari yang baik dan sebagainya. Ini bisa mencakup kepada aspek-aspek gabungan ini plus juga tambahan-tambahan ke pikiran, akal, nurani juga moralnya. Ya, kalau udah pakai ad-dau ini mencakup keseluruhan termasuk nanti aspek-aspek pikiran yang sehatnya, yang baiknya, ya, kemudian juga rohani yang menghadirkan bimbingan cahaya kebaikan sehingga muncul aura-aura kemuliaan dan fisik yang bersih. Gabungan ketiga ini itu dihimpun dalam makna kata tawaddu'a. Sifat nama-nama yang mencakup semua ini, nama yang mencakup namanya, isimnya, kalau ini kan turunan kata kerjanya, verbnya. Nama yang melekat, kalau kita ingin praktekkan ini, pekerjaan ini kita lakukan, mencakup semua ini, namanya disebut dengan apa? Ini wudu. Karena itu kalau Anda ngaji di kitab fikih, Anda akan temukan al-wudu'u lughatan, ya kan? Mencakup ini. Al-husnu wan nadhafatu wad-dau atau ad-diya. Nama lain dari ini semua, kalau kita ingin gabungkan ketiganya, ini, 3 ini, kita gabungkan jadi satu. Ya, nama lainnya disebut taharah namanya. Taharah. Jadi dalam taharah itu nanti ada nadhafah, membersihkan luarnya. Kemudian ada proses husnu wad-dau, ada membersihkan bagian dalamnya. Di taharah itu sudah lebih dalam daripada nadhafah. Kalau nadhafah cuma luarnya aja.
Ya, membersihkan bagian-bagian luar. Tapi kalau sudah taharah, membersihkan dalamnya juga. Awas ya, membersihkan apa? Dalamnya juga. Ya, penting ini karena kenapa? Ada orang yang luarnya bersih, bagus. Bahkan pakai jas, pakai dasi, pakai macam-macam. Cuman karena pikirannya nggak bagus, nggak ada cahaya di pikirannya. Hatinya nggak bagus, nggak ada aura kebaikan di hatinya. Ya mencuri juga. Kadang-kadang mencurinya lebih banyak. Ya kan? Makanya orang-orang yang berdasi, yang berjas dan sebagainya ketika mencuri biasanya lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang ya melakukan kesalahan yang serupa sama-sama mencuri tapi nilainya lebih kecil. Silahkan cek. Kenapa? Karena boleh jadi bersih luarnya tapi kotor dalamnya. Ya, nadhafah luarnya bisa bersih tapi dalamnya belum tentu suci. Kalau kita ingin menyatukan bersih luar dalam, ini taharah namanya. Praktek taharah itu ya ketika dipraktekkan dengan ini terkait dengan sholat, penyiapan awal ibadah sholat diberikan nama khusus dalam syariat untuk membedakan dengan yang lain-lainnya. Karena taharah itu baru umum sifatnya. Ya, baru umum, mensucikan dalamnya, membersihkan luarnya. Itu taharah cakupannya, mencakup 3 ini. Kalau kita ingin berikan nama spesifik, ini apa namanya? Ya, taharahnya apa namanya? Kan nama umum. Insan itu umum manusia. Yang laki-laki ada nama khususnya, rajul, perempuan, mar'ah. Ya, jelas. Ini juga sama. Taharah itu nama umum, mencakup 3 makna ini. Sekarang saya akan kerjakan ibadah yang mendapatkan taharah. Fungsinya untuk taharah. Apa itu? Beri nama dengan wudhu. Makanya ketika ayat wudhu disampaikan oleh Al-Quran untuk masuk ke teknis, ujungnya ditutup dengan kalimat, semua wudhu ini, kata Allah, aku syariatkan, bukan ingin memberikan beban, tapi supaya kamu dapat taharah dulu sebelum sholat. Bagaimana bisa sholat kalau badannya kotor? Bagaimana bisa menghadap Allah kalau hatinya nggak bersih? Apa nggak malu menghadap Allah masih ada suudzon, masih ada iri hati, masih ada dendam? Makanya kalau wudhunya benar, ini suci dulu hatinya, supaya menghadap Allahnya bersih. Nggak ada kotoran di pikirannya. Ya, bagaimana bisa sholat pikirannya masih kotor? Prasangka buruk ya pada Allah, pada orang lain. Masih ada iri hati. Apa nggak malu sholat membawa iri hati? Dan apa nggak malu membawa kotoran dan sebagainya? Anda nggak ada pimpinan aja supaya bisa diterima baik. Coba bayangkan. Ada dandan yang rapi, yang bagus. Berprasangka baik. Wawancaranya tuh kalimatnya ditata yang bagus-bagus. Pikirannya dibersihkan, ditanya tuh jawabannya bagus-bagus. Sekarang menghadap pada yang maha kuasa, maha segalanya. Karena itu, di Quran surah kelima Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Aku syariatkan wudhu ini, kata Allah, bukan bermaksud ingin memberikan beban kepada kalian, bukan ingin menyulitkan. Kenapa sih harus wudhu dulu? Sholat kan tinggal sholat saja, bukan, kata Allah. Walakin liyutahhirakum. Ini. Liyutahhirakum. Tahara yutahhiru. Tathiran. Ya, isimnya disebut taharah. Tujuan disyariatkannya wudhu itu, kata Allah, untuk mentaharahkan kalian. Ditathirikum. Tathiri abdanikum. Wa tathiri qulubikum. Ya, wa tathiri akhlanikum. Jadi untuk menyucikan dulu supaya bersih luarnya, suci dalamnya. Kalau sudah dalamnya itu bersih, luarnya bersih, di bawah sholatnya mengantarkan ke khusyuk mudah. Tinggal dikasih iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sudah bersih, konektivitas langsung kuat. Makanya saat takbir itu sudah khusyuk. Udah buang urusan dunia ke belakang, gampang. Tapi kalau ininya nggak benar, belum bersih badannya, dalamnya belum bersih, pikirannya belum baik, belum nyambung, dibawa ke sholat susah dapat khusyuknya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita paham wudhu itu untuk menyiapkan kondisi keadaan diri kita supaya sempurna saat di bawah sholat, nggak akan main-main wudhunya. Dan fungsi wudhu ini bukan sekedar nadhafah, ini taharah. Jadi bukan cuma basuh selesai, tidak. Ada bagian terdalam dalam tangan ini yang harus dibersihkan. Ada bagian terdalam di kepala ini yang harus dibersihkan. Ini taharah. Sehingga muncul sifat husnun, sifat bau dan sebagainya. Makanya kalau orang wudhunya benar, cahaya-cahaya ini akan hadir, kata Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Akan hadir bahkan saat di hari kiamat. Memberikan tanda, pancaran-pancarannya. Bukti bahwa dia benar berwudhu. Ada. Di Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Topik atau kitab yang keempat. Subtopik yang pertama. Hadisnya di sub ini nomor yang kedua, di urutan hadisnya nomor 136. Ya, nanti kita buka. Rawinya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya.
tentang kaitan wudu dengan cahaya saat di akhirat kelak. Kitabul wudu. Jelas ya? Subtopik pertama kan Badul Wahyi, kitab tentang dimulainya wahyu. Yang kedua tentang iman, kan? Kitabul iman. Yang ketiga tentang kitabul ilmi, tentang ilmu. Yang keempat kitabul wudu. Ya. Sudah, topik yang keempat, subtopik yang pertama, hadis nomor 136, riwayatnya rawinya sahabat Abu Hurairah. Sepertinya gampangnya diikutin aja sih ya. Kalau thiqah tinggal diikutin gitu. Cuma kadang-kadang kan orang pengen ngecek. Ya, ayo cek aja deh supaya ketahuan. Sahih Al-Bukhari. Bismillah. Al-Bukhari. Di kitab ini ya. Nah, kalau sama kitab dengan saya halaman 44. Bismillah. Nah, betul kan? Nih subtopik yang keempat, kitabul wudu, ya kan? Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Nanti tolong di-scan ya, Mas ya. Adminnya di-scan, nanti disampaikan supaya referensinya kita sama-sama pegang semua, ya. Nah, kitabul wudu yang keempat. Sudah? Subtopiknya yang pertama, babu maja'a fil wudu. Ya. Segala yang terkait dengan wudu. Nah, ini langsung wa qaulillahi ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ra'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Al-Maidah ayat 6. Persis sama dengan apa yang saya sampaikan. Ya? Nah, kemudian tadi saya katakan nomor hadis 136. Nih, 136 di bawahnya. Yang terkait dengan cahaya. Ya, kalau mau diurut dari 135, apa yang saya sampaikan? Semua ada di sini. Jadi saya tidak menyampaikan kecuali Al-Quran, hadis, qaul ulama. Quran, hadis, qaul ulama. Qurannya kan sudah, hadisnya sudah. Tadi saya penjelasan sudah saya sampaikan. Masih ingat saya katakan kan? Ya, wudhu itu syarat untuk sholat. Tidak sah sholatnya, kan? Kalau wudhunya tidak sempurna atau tidak berwudhu sama sekali. Jelas ya? Hadisnya dari mana? Nih, yang 135-nya. Bahkan langsung jelas. Babun la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Ya, bab tidak diterima sholat itu tanpa adanya tuhur, taharah, wudhu. Ya, hadisnya apa? Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibnu Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Kan? Rasulullah SAW bersabda, kan? Tidak diterima salat seseorang yang masih punya hadas, punya kotoran. Hatta yatawadda, sampai dia wudu. Artinya kalau wudunya tidak benar atau tidak wudu sama sekali, ya sholatnya tidak sah, nggak diterima. Jelas ya? Itu yang tadi saya sampaikan dalilnya ini. Sekarang yang terkait kaitan dengan cahaya. Tadi saya katakan nomor hadis 136. Nih kita baca nomor 136. Qala al-Imam al-Bukhari, ya kan? Bab fadlil wudu wal ghurul muhajjalun min atharil wudu. Bab pembahasan tentang keutamaan wudu dan cahaya ghurul muhajjalun. Cahaya khusus spesifik dari bekas-bekas wudu. Ya, langsung qala haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Laits an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir qala ya raqitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya ala dhahril masjid fatawadda faqala, perhatikan kata Abu Hurairah, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat Abu Hurairah itu kemudian sedang berwudu, beliau menyampaikan hadis. Ya, saat akan berwudu, beliau kemudian selesai, ya wudunya selesai, fatawadda, begitu selesai tawadda itu selesai wudu. Tadi saya katakan, ya tawaddu ayat tawaddu. Jadi saya kata-kata pun saya ambil dari hadis juga. Ya, fatawadda, maka ketika sedang berwudu, telah selesai wudu, beliau berkata, menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Sungguh umatku itu akan dipanggil mereka semua di hari kiamat ghurran muhajjalin, punya cahaya khusus. Ya, Anda tahu nggak ini? Pernah lihat kuda nggak? Pernah ya? Ya, kuda yang bagus itu kan kadang suka ada ini putih-putih tuh ya. Di keningnya itu. Kalau ada kuda coklat kan ada hitam terus ada putihnya itu, kening. Nah, itu ghurrah namanya. Ghurrah diambil dalam bahasa Indonesia gurat, satu guratan gitu kan, ada tanda itu putih. Ini kan kalau kelihatan hitam terus ada putihnya, dia yang mencolok kan, ya yang terlihat mencolok, yang terlihat langsung gitu. Masya Allah tuh bagus tuh, ada ininya putihnya, ya di hitam atau kuda coklat terus di sini ada putih tandanya. Itu ghurral muhajjalin namanya, tanda spesifik yang nampak dari sesuatu. Nah, umat Nabi Muhammad itu saat di yaumil hisab nanti di hari kiamat, saat akan dihisab, itu kelihatan ketika dipanggil. Inna ummati yud'auna ghurral muhajjalin. Sungguh semua umatku itu ketika dipanggil akan nampak keluar, itu ada cahayanya, kelihatan. Jadi umat Nabi Muhammad itu gampang dikenali.
Gampang dikenali. Nabi pun sudah tahu. Jadi kita akan melihat sama-sama akan kelihatan ya umat Nabi Muhammad. Ada spesifik tandanya. Apa tandanya? Min atharil wudu, ada cahayanya spesifik disebutkan. Bahkan nama cahaya disebutkan ghural muhajjalin. Ada cahaya spesifik yang tampak. Dari apa? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dari bekas wudunya, ya. Faman istata'a minkum an yutila gharatahu falyaf'al. Maka siapa yang bisa menyempurnakan cahayanya itu, menguatkannya, maka sempurnakan kata Nabi. Ya, maka ini yang saya katakan. Jadi secara metafor pun ada dalil hadisnya. Ya, makanya saya pernah sampaikan, ada ulama yang mengatakan ada keterkaitan erat wudu dengan kata bau. Ya, itu dulu saya pernah menyampaikan ini di soal, begitu saya bahas pakai buku pada diam. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya kalau menyampaikan sesuatu kita harus punya dasar gitu, dasar yang jelasnya, ada kajian kebahasaannya, ada penunjang dalilnya. Ya, ada juga nanti pendapat ulama-ulama yang menyertainya dan turunan-turunannya. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi kalau orang-orang benar berwudu itu seharusnya pertama dia bersih keadaannya. Maka orang berwudu itu bersih. Ya bersih. Nanti pokok-pokok dalam tubuhnya itu bersih. Kan ada pokok. Pokok tubuh itu pokok yang digunakan untuk berinteraksi. Wajah kan dipakai untuk berinteraksi. Ya. Kemudian tangan dipakai berinteraksi. Telinga, coba lihat. Mulut, sampai ke kaki kan. Coba kalau kita jujur, silahkan dicek. Pernah nggak kita mengecek begini? Sebetulnya yang dibasuh ini saat wudu ataupun yang diusap. Coba lihat. Bukankah itu semua pokok-pokok bagian tubuh yang digunakan teraksi secara luar? Ya. Jari sampai tangan, sini sampai siku. Kemudian ini kepala yang mencakup mata, telinga, mulut. Ya, sampai ke ujung kaki. Ya itu kan yang biasa kita gunakan. Dan orang umat Islam tuh menggunakan sesuatu ketika berinteraksi. Bersih itu. Karena ada nadhafahnya. Kalau dipakai wudu 5 kali loh. Paling minimal, paling standar. Apalagi yang biasa jaga wudu. Harusnya bersih itu. Kemudian yang kedua, punya sifat husnun. Ya, wadau. Ada pancaran cahaya kebaikannya. Harusnya baik. Jadi orang berwudu itu, maaf ya, orang berwudu itu bukan sekedar bersih luarnya. Tapi bagian dalam yang menyertai fungsi-fungsi fisikal ini pun bersih, suci. Makanya kalau orang benar wudunya, itu bukan cuma wajahnya yang bersih, tapi ada cahaya kebaikan. Yang makna metafornya, sifat-sifat baik itu nampak di wajah. Apa di antaranya? Telinga karena sering dibasuh, fisik luarnya bagus, tapi juga fungsinya bagus. Mendengarnya yang baik-baik. Ya kan? Mata melihatnya yang baik-baik. Mulut dikumur-kumur kan yang kotornya keluar secara fisikal. Itu baru nadhafah. Tapi wudu kan bukan nadhafah saja, dia taharah. Maka bukan sekedar membersihkan yang di luar secara fisikal, tapi fungsi mulut pun jadi bersih, jadi suci. Kalau mulut itu suci, bersih fungsinya, maka tidak akan keluar pulsa-pulsa yang kotor. Ya, celaan-celaan, makian dan sebagainya, nggak akan keluar itu. Kenapa? Karena wudu. Jadi kalau cuma membersihkan, kumur-kumur keluar, istinsyak, ya, sampai semua keluar, itu yang kotornya keluar secara fisikal. Tapi lisannya masih suka berkata yang kotor misalnya, itu belum wudu, belum taharah namanya. Ya, karena itu kalau kita ngaji lebih dalam, di hadis Muslim disebutkan, kata Rasulullah SAW, ketika seorang itu berwudu, maka dengan basuhan yang melekat pada bagian tubuhnya itu, kotoran-kotorannya bersamaan dengan jatuhnya air itu kotoran-kotoran hadas dalamnya itu keluar juga, gugur juga dosa-dosanya yang melekat pada perangkat wudu itu. Kalau dosa berbicara tentang bagian dalam, kalau kotoran hadas bicara tentang bagian luar. Jadi wudu membersihkan hadas, aspek nadhafah bagian luarnya, sekaligus membersihkan bagian dalamnya. Begitu jatuh tetesan air itu bersamaan dengan jatuhnya, itu gugur pula dosa-dosanya. Harusnya begitu kata Nabi. Dosa yang melekat pada lisan, dosa yang melekat pada mata, pada telinga sampai kaki. Terus kalau dosanya sudah gugur, dosa itu kan lekat dengan kesalahan. Artinya kalau dosanya gugur, salahnya gugur. Yang muncul solehnya. Salah kan lawannya soleh. Jadi saling memengaruhi. Kalau salahnya itu gugur, ya soleh yang naik. Kalau solehnya ditekan, salahnya yang naik. Ya karena itu, coba teruskan lagi ya. Ini kalau kita ngajinya dalam, enak gitu. Coba teruskan. Ya ini di awal diterangkan. Di pertengahan wudu kata Nabi dijelaskan. Harusnya orang wudu bukan cuma bersih luarnya, kata Nabi dosanya itu gugur juga yang melekat pada dirinya. Kemudian yang paling menarik apa? Setelah selesai wudu pun kan kita berdoa kan? Coba masih ingat gak doanya? Pertama mengonfirmasi iman. Awas, mengonfirmasi iman. Karena wudu bagian dari iman. Kan panggilannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka konfirmasi dulu imannya. Masih ingat iman itu apa? Konfirmasinya? Syahadat kan? Konfirmasi iman itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. SAW. Ingat ya? Itu syahadat kan? Setelah itu apa? Allahumma ja'alni
minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya kan? Kalau kita mau mintakan lebih, waj'alni min ibadikas shalihin. Ya. Perhatikan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan setelah bersyahadat, ya kita katakan, ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Tawwabin itu kan jamak dari tawwab. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Sekarang apa hubungannya wudu dengan taubat? Kok bisa baru selesai wudu, tapi doanya doa taubat? Ini coba deh, sampai pahami ke situ. Jangan-jangan selama ini dibacakan, tapi kita nggak pahami. Bukan kita, maaf, tapi nggak dipahami isinya. Ya? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Disebut taubat itu kan kalau mengakui kesalahan, menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangi. Jadi dalam wudhu itu ada proses taubat. Sedangkan taubat itu adalah pendidikan rohani yang mengarahkan yang sayyi menjadi hasan, husnun. Su menjadi husnun. Ini. Jadi proses taubat itu larinya ke sini. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang yang taubat. Ke sini arahnya. Jadi saat wudhu itu bukan cuma membasuh, tapi ada proses menghadirkan sifat husnun. Karena itu ulama mengatakan al-husnu wan nadhafatu, sehingga melahirkan cahaya, daun. Itu ghural muhajjalin. Itu konsepsi dasarnya. Ya karena itu orang-orang yang wudunya benar bukan sekedar membasuh, tapi ada tuntunan nanti. Ya, coba deh kalau mau lebih jeli lagi nanti saat masuk prakteknya. Ya, wajah tuh yang di mana yang dimasuh, ya yang dibasuh kenapa itu? Tangan sampai siku, kenapa bukan siku ke tangan, tapi tangan ke siku? Ya, ini lompatannya sedikit lompatan. Ini ada hikmahnya semua dan terurut kan? Kan ini yang kita pelajari, makna, cara, hikmah. Ya, coba lihat tuh. Kenapa tangan sampai siku? Wa aydiyakum ilal marafiq, bukan siku ke tangan. Ini urutannya kan urutan interaksi, aktivitas pekerjaan kita. Yang biasa kita gunakan kan jemari. Ya, jemari ini paling banyak digunakan, makanya dibasuh ini dulu sampai sini. Bahkan di awal-awal sudah dibersihkan begini, di selai-selai takhallal. Ya, kenapa tangan sampai siku bukan siku ke tangan? Karena umum yang digunakan yang ini. Kan Anda kalau mau ngetik di komputer pun sekarang tuh lagi di kolom chat, kan ngetiknya bukan begini. Tapi begini tuh. Ayo, siapa yang komen ini itu yang tidak baik, yang masih memunculkan prasangka jelek, saling mencaci macam-macam, kan ini perbuatannya. Maka ini dibasuh, tuh dibersihkan. Sampai ke sini, tuh kan? Ke sini tuh dibersihkan. Karena ini engselnya di sini nih. Ya, ini yang menggerakkan nih dari sini nih. Ini yang mendorong dari atas nih, sini tuh, terus. Jelas sekali dalam Islam itu. Ini kesini ada namanya kafun, ini rusgun ada namanya, ini mirfak ada namanya, ini ada namanya katifun sampai ke sini. Dan semua spesifik. Ini nih. Jadi kalau wudunya benar, bersih tangan nih bersih tuh. Tuh, ya. Ya, jadi hand sanitizer alami itu wudu tuh, udah selesai tuh. Ya, peduli lindungi pada tanganmu, peduli duniamu dan lindungi akhiratmu. Itu aktifkan aktivasi wudunya dengan baik tuh. Coba ini kalau benar ini bukan cuma bersih luarnya, tapi ini suci toharah dari sifat-sifat buruk yang menyertainya. Nggak ada ini ngetik yang jelek-jelek lagi, nulis yang buruk, yang baik-baik gitu. Lisan bicara, mata melihat sampai ke ujung kaki. Demi Allah saya katakan, kalau umat Islam benar-benar mempraktekkan sinyal imannya, wudu yang benar aja, baik semua kehidupan itu. Baik. Karena spiritnya itu. Makanya kalau sudah suci dalamnya, bersih luarnya, nikmat bertambah. Nikmat bertambah. Nikmat mata itu kan ketika digunakan pada yang baik, terasa enaknya. Lisan, kalau biasa bicara yang baik itu terasa nikmatnya. Punya lisan itu ya, Allah titipkan. Ya, semua kalau digunakan pada yang baik itu terasa nikmatnya. Makanya ketika Allah tutup ayat wudu itu, Allah jelaskan. Aku mintakan kalian wudu itu untuk menyucikan diri kalian, membersihkan dan menambah nikmat kepada kalian. Ya, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menambahkan, menyempurnakan nikmat Allah kepada kalian. La'allakum tashkurun. Setelah menyadari, baru kalian bersyukur. Ternyata itu manfaat wudu. Akhirnya nggak mau lepas wudu, bukan cuma untuk sholat, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, batal wudu lagi. Tuh. Harusnya begitu kan? Ya kan? Ya, makanya ada orang-orang nggak mau lepas wudu aja dia. Ya, itu yang luar biasa, pertahankan wudu. Dan ada orang dari Isya sampai ke subuh itu nggak batal-batal wudunya, ada. Ya, Imam Abu Hanifah 40 tahun punya kebiasaan itu. Imam Asy-Syafi'i itu punya kebiasaan itu. Wah, itu nggak mudah lah.
Ya, kita kan mencoba untuk mempertahankan itu. Ya, tapi mempertahankan yang dimaksudkan adalah mempertahankan secara syariat wudunya saat yang bersamaan ini hikmahnya. Ya, pertahankan kebaikan-kebaikannya. Jadi orang malu lah minimal takut batal wudunya. Ya, bukan cuma yang fisikal ditahan-tahan saja, yang metafisik juga metafornya ditingkatkan. Jadi ini yang dimaksudkan hikmahnya berwudu. Ya, jadi wudu itu hikmahnya selain menghadirkan kebersihan bagian luarnya secara fisikal, juga menghadirkan kesucian dalamnya. Ya, ini secara kiasan sehingga di akhirat muncul cahaya-cahaya itu, cahaya kebaikannya. Jadi wujudnya begitu berupa pahala, makanya ada kaitannya. Orang wudu kan bertobat tuh, jadi baik, ada pahala. Nah ini yang biasa dipakai jadi baik itu, ini cahayanya. Cahaya itu yang nampak nanti secara fisikal saat di akhirat. Karena hasil dari wudunya ada. Bukan cuma basuh-basuhnya. Bukan cuma basuh-basuhnya. Ya, tapi dari basuhan ini bertransformasi kepada taharah, kebaikan fungsinya. Ketika fungsinya secara fungsional bagus, ini yang melahirkan cahaya di hari kiamat. Tuh Masya Allah mata Nabi Muhammad. Di wajahnya ada cahaya, tangannya ada cahaya, kakinya ada cahaya. Ya, karena hasil dari kebaikan itu gharal muhajjalin. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gharal muhajjalin min atharil wudu'. Ya. Wa man istata'a an yutila gharatahu falyaf'al. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahabat Abu Hurairah. Ini hikmahnya. Ini maknanya. Sekarang sudah berapa banyak orang yang berwudu yang memahami dan mengamalkan ini. Makanya berlatih. Kalau sudah wudu, ini tahan. Mau bicara yang kotor, wudu. Ya, melihat yang tidak baik, palingkan, berwudu sampai ke ujung kaki. Jadi itulah umat mutawaddi. Karena itu orang Arab menyebutkan orang-orang yang baik pandangannya, ya ada aura-aura kebaikan, ya husnun, ya dan menghadirkan satu aura yang mulia, bagus, ada cahaya-cahayanya. Itu orang Arab menyebutnya dengan wadi al-wajhi. Wadi al-wajhi. Ya, kalau Anda buka kamus-kamus itu ya, bahasa Arab itu Anda temukan ada kata wadi al-wajhi. Ya. Wadi al-wajhi. Wajahnya ada cahayanya, ada aura kebaikannya, gitu kan? Nah, mau dikaitkan ya ke sini turunan katanya tuh. Ya, wadhi'un seakar dengan kata ini, dau dari dau'un ke sini ke tawadhu ke wudu deh pada puncaknya. Nah, sekarang apakah semua orang berwudu akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tadi dari sifat taharahnya? Belum tentu kalau tidak benar caranya. Karena itu dengan menyempurnakan cara sesuai ditunjukkan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW, disampaikan kepada kita oleh para ulama, maka berpotensi mendapatkan makna-makna yang diterangkan tadi, hikmah-hikmah yang dijelaskan tadi, kan? Sehingga dengan itu kita merasakan kesempurnaan dari proses pemantapan sebelum sholat secara fisiknya bersih, akal pikirannya juga sudah segar, rohaninya juga sudah kuat dan siap dibawa untuk sholat. Pertanyaannya, bagaimana cara nih wudu yang dimaksudkan? Seperti apa kita memprosesnya dari awal sampai akhirnya sehingga merasakan kenikmatan-kenikmatan yang tadi diisyaratkan. Itu bahasan kita di pertemuan berikutnya. Saya ingin kita memahami dasarnya dulu sehingga dengan pemahaman dasar ini jadi mengerti kita mengapa kita harus berwudu dengan sempurna sehingga tidak terjadi lagi alih-alih kepala yang dibasuh, rambut yang diutak-atik, kan? Alih-alih kaki yang dibasuh dengan sempurna, cuma disodorkan ke keran air sehingga terasa cipratannya dan sholatnya pun cuma mendapatkan cipratannya aja gitu ya, tidak mendapatkan kehusyuannya. Ini kurang lebih bahasan yang tertuang dari papan tulis yang Anda bisa cek dari mana saya awal menulisnya dengan melihat kembali tayangan video dari awal sampai dengan akhirnya. Masya Allah. Mudah-mudahan saat dihisab nampak tulisan ini ya. Ya, bisa meringankan gitu kan. Jadi Anda kalau dihisab man rebuka di alam kubur tuh tanya. Kalau udah wudu si anak bisa jawabnya. Ya. Hari kiamat begitu dibuka catatannya tuh buku catatan masih ada tuh nampak tuh semuanya. Masya Allah. Kalau ditimbang mudah-mudahan kuat juga timbangannya. Ya. Allahumma tawakkal alaik insyaallah la haula wala quwata illa billah. Baiklah. Itu yang kita bahas. Besok kita akan coba contohkan. Mungkin tempatnya agak berbeda. Karena saya ingin mulai praktekkan supaya lebih terasa gitu ya. Kalau kita begini-begini aja kan udah biasa itu. Tapi saya mungkin akan coba dibantu ya. Tim dari teman-teman kita cari lokasi yang enak mungkin di tempat wudu.
supaya kita bisa berbagi bagaimana cara membuka keran. Saya yakin sudah tahu cara membuka keran gitu ya. Tapi bagaimana memanfaatkan air yang mengalir itu yang jadi persoalan gitu kan. Kemudian juga kalau di bejana seperti apa, ukuran airnya berapa, air yang bagaimana yang harus dipakai wudhu. Kayaknya kita belum akan langsung ke praktek ini, butuh muqaddimah kedua. Kan kita kayak muqaddimah di kajian kita ini. Ini muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, wudhunya pakai apa? Kan mau pakai cara nih. Cara berwudhu itu bagaimana? Apa yang digunakan? Kemungkinan sih ada muqaddimah lagi besok. Kemungkinan. Karena saat akan memulai wudhu itu kan ada perangkat. Perangkatnya apa? Nah itu butuh bahasan lagi. Kalau air yang bagaimana? Ya, air seperti apa yang bisa dipakai wudhu? Apakah semua air bisa dipakai wudhu? Apakah air kopi bisa dipakai wudhu? Ini kan suci. Wudhu aja pakai air kopi. Ya silakan menghitam kamu. Kan? Maka apa yang bisa digunakan untuk wudhu? Nanti sifat-sifatnya apa? Ada air nih, tapi udah kena matahari nih. Sehingga ada anget-angetnya seperti itu. Bisa nggak dipakai wudhu? Nah itu ada sifat-sifat sendiri. Istamtudat dil, Masya Allah. Fabi ayyi alai rabbikum atukadziban. Jadi semua dijangkau sehingga nggak bisa nanya lagi. Makanya kalau sudah saya jelaskan, jangan ditanya lagi. Karena sudah jelas gitu semuanya itu. Anda tinggal putar video aja. Ya, sampaikan semua itu secara terurut. Nanti kita akan lihat. Jadi besok kayaknya kita akan masuk menjelaskan tentang jenis-jenis air dulu. Ya, jenis-jenis dan sifat-sifat air. Nanti termasuk debu. Ya, debu ya. Awas. Ya, kalau nggak ada air pakai apa? Gitu kan? Nah, kan harus dijelaskan juga. Nanti setelah itu baru kita masuk ke tata cara. Kalau waktunya masih ada, sekalian dijelaskan. Kalau waktunya memang masih ada tapi tidak memungkinkan kita untuk membahas, maka kita akan kemudian lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini yang kita bisa sajikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberkahi, meridhai dan menyayangi kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang kurang tepat mohon disampaikan supaya bisa dikoreksi dengan pendekatan yang benar. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna muqimis salah min dzurriyyatina ya arhamar rahimin waj'alna min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ummatihi al-ghurril muhajjalin. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna minal mutawaddiin at-tawwabin waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.